Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 26. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah membunuh si Mencong, Qi Gong memandang Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, baru saja kamu bisa melihatnya." Bersenandung. Setelah Yunxi mendengus dingin, dia melihat Qi Li yang berlutut di depannya dan berkata dengan dingin, "Xiao Zhang adalah laki-laki sang putri. Kamu baru saja menyakitinya. Ada apa?" Qi Li menggelengkan kepalanya, "Aku mendengarkan yang mulia putri. Xiao Zhang, dia memberikannya padamu," kata Yu Yunxi. "Oke." Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, melangkah maju, menjambak rambut Qi Li dengan tangan kirinya, mengayunkan tangan kanannya, dan menariknya dengan keras ke wajah tuanya. "Pa, aku memintamu untuk menyakitiku." Mata Tan Yun suram dan terus memompa wajah kiri Qi Li sampai dia memukuli wajah kirinya hingga berdarah dan tak bisa dikenali. Qi Li tidak berkata apa-apa dan meraung di dalam hatinya, "Xiao Zhang, penghinaan hari ini, aku akan membayarmu dengan nyawamu di masa depan." Saat ini, Qi Li mengira pemukulan Tan Yun sudah berakhir, dan langkah Tan Yun selanjutnya hampir membuatnya marah. Tapi setelah Tan Yun menjambak rambut Qi Li dengan tangan kanannya, tangan kirinya mulai mengipasi wajah kanan Qi Li dengan liar, lalu memukul wajah kanan Qi Li. Itu berhenti ketika itu mengerikan. Setelah Tan Yun berdiri, dia menendang mulut Qi Li dan giginya jatuh. "Adik Xiao, tolong berbelas kasih." Qi Gong memeluk tinjunya pada Tan Yun. Jika bukan karena wajah Yu Yunxi, Qi Gong tidak akan repot-repot menatap Tan Yun. "Adik Xiao, siapa kakakku?" Tan Yun tertawa, menyingkirkan senyumnya, menatap Qi Li, yang bengkak menjadi kepala babi, dan berkata dengan suara dingin, "Tangan mana yang baru saja kamu sakiti?" Qi Li, yang terpesona oleh Tan Yun, tidak segera menjawab, tetapi Tan Yun mematahkan hidung Qi Li dengan satu pukulan, "Katakan." Qi Li menjerit dan berkata dengan samar, "Itu kiri. Tangan." "Jelas. Itu tangan kiri." Qi Li gemetar. "Ulurkan tangan kirimu," kata Tan Yun tanpa ragu. Berlutut di tanah, Qi Li tidak mengulurkan tangan kirinya, tetapi menoleh dan menunduk untuk meminta bantuan. "Xiao Zhang, jangan terlalu jauh." Fitur wajah tampan Qi Gong sedikit terdistorsi. "Dalam analisis terakhir, pengurus rumah tangga tua itu hanya menyakitimu dengan alasan bahwa dia tidak tahu kamu adalah pengawal Yunxi. Dia tidak sengaja menyerangmu dengan alasan bahwa dia tidak tahu kamu adalah pengawal Yunxi. Mengapa kamu melakukannya begitu keras?" Tan Yun tersenyum. "Kamu bilang aku tangan yang berat. Bahkan jika kamu tidak mengatakan anjingmu kejam dan kejam, kamu masih mengatakan aku tangan yang berat. Apakah kamu menggodaku?" "Klik," kata Tan Yun, menginjak pergelangan kaki kanan Qi Li. "Ah!" Qi Li berteriak seperti babi, "Tuan muda, bantu aku." Qi Gong menahan dorongan untuk menamparkan Tan Yun sampai mati, menatap Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, demi kenalan kita selama bertahun-tahun, biarkan pelayanmu menyisihkan Qi Li." "Budak!" Hati Tan Yun dipenuhi amarah. "Qi Gong, dengarkan sang putri." Yu Yunxi memarahi. Untuk kemarahan Qi Gong yang semakin besar, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat di mata Yu Yunxi menatap Tan Yun. Itu adalah keinginannya. Yu Yunxi memandang dirinya seperti memandang Tan Yun. Xiao Zhang harus mati. Gagasan Qi Gong untuk membunuh Tan Yun menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Tan Yun menatap Qi Li dan berkata kata demi kata, "Ulurkan tangan yang menyakitiku." Qi Li, yang sangat bungkuk, gemetar dan mengulurkan tangan kirinya. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjaknya. Jari-jari kakinya berputar dan mengerahkan kekuatan pada saat bersamaan. Berderit, berderit. Klik. Dalam suara tulang patah yang menakutkan, tangan kiri Qi Li berubah menjadi lumpur daging. Tan Yun menarik kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Yunxi, baiklah, ayo kembali setelah kita mengembalikan uang sewa." "Iya." Yu Yunxi tersenyum dan melakukan teknik mengubah wajah. Dia bangkit bersama Tan Yun dan menghilang di malam hari. "Sialan Xiao Zhang,
dia seharusnya sangat dekat dengan Yunsi. Qigong menahan amarahnya dan menawarkan perahu dewa. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan tak terlihat menyeret semua tubuh, dan Qi Li yang terluka terbang ke perahu dewa. Saat berikutnya, Qigong mendorong Senzu ke langit dan menghilang ke langit. Karena kecepatannya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Qigong tidak membiarkan semua orang melihatnya, hanya untuk menyelamatkan muka rumah Grand Marshal. Setelah Qigong dan Qi Li pergi, tirai cahaya yang menghalangi orang untuk menonton menghilang. Ketika mereka menemukannya kosong. Saat ini, di bawah sinar rembulan yang kabur, di atas sebuah paviliun, 8 orang bertopeng berbaju hitam sedang berbicara. Penjaga toko meminta kami untuk membunuh pasangan itu, tetapi sekarang mereka sudah pergi. Apakah mereka harus dibunuh oleh orang-orang di rumah Grand Marshal? Yah, sangat mungkin. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria bertopeng hitam, dipimpin olehnya, melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan Tan Yun, Yu Yunsi di kerumunan yang tak ada habisnya. Aneh kalau pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang hanya terluka, tapi dia tidak dibunuh oleh Qigong. Bagaimana Qigong bisa menyelamatkan mereka? Dan pria bertopeng yang pertama berbicara kepada 7 lainnya. Salah satu dari mereka berkata, "Bos, jangan khawatir tentang dia. Bagaimanapun, tugas kita adalah menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Yah, itu benar," pemimpin bertopeng berkata, "semua menunjukkan keterampilan bersembunyi. Ikuti mereka, dan lakukan lagi atas perintah saya." Tan Yun, yang berjalan berdampingan dengan Yu Yunsi, mengangkat alisnya dan berkata, "Yunsi, 8 indera ilahi telah mengunci kita." Yu Yunsi mengernyit sedikit dan berkata, "Qigong tahu identitasku dan memberinya 10.000 keberanian. Dia tidak berani. Apakah itu dikirim oleh Wan Chen, penguasa paviliun Dewa Wanbao?" "Yah, itu sangat mungkin." Tan Yun berkata, "Mereka semua adalah kaki tangan di ranah kaisar raja leluhur. Jangan khawatir tentang mereka." Yu Yunsi menganggukkan kepalanya, "Tapi aku tidak menyukainya." "Itu benar untuk tidak menyukainya." Tan Yun berkata, "Intuisi saya memberitahu saya bahwa pria ini munafik dengan pemerintahan kota yang dalam." Tidak lama kemudian, Tan Yun dan Yu Yunsi datang ke aula utama toko penyewaan, mengembalikan token stan, mengambil kembali deposit batu leluhur kelas atas, terbang melintasi langit malam seperti pasangan peri, dan terbang ke istana kekaisaran jauh di dalam kota leluhur Sisu. 3 jam kemudian, malam semakin larut. Ketika Tan Yun dan Yu Yunsi hendak tiba di istana, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, tetapi 8 pedang tiba-tiba meledak di langit malam di belakang mereka. Bom, boom. Langit malam runtuh, dan 8 pedang dengan atribut berbeda melahap Tan Yun dan dia. 8 semut mol, keluar. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap langit malam yang kosong, dan menunjukkan mata Dewa Hongmengnya. Tiba-tiba, ke-8 pedang itu menghilang. 8 orang bertopeng hitam tampak kusam dan mengangkat tembus pandang mereka dari kehampaan. "Katakan, siapa di belakang layar?" Tan Yun bertanya tanpa ragu. "Ya," ke-8 mengangguk. "Wan Chen, aku akan puas denganmu." Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dengan mata muram dan melirik ke-8 orang itu. "Temukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya lalu bunuh diri." "Ya," 8 orang menjawab dan terbang menjauh dari Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Setelah 8 pembunuh pergi, Yu Yunsi tidak terbang ke istana di depan, tetapi berkata, "Tan Yun, aku akan segera memasuki istana. Biarkan aku memberitahumu sesuatu tentang istana." "Ya," Tan Yun mengangguk. Lengan giok Yu Yunsi menyentuh dengan lembut, mengatur penghalang isolasi suara dan berkata, "Permaisuri Liu hari ini adalah musuh ibuku. Dia memiliki 2 pria dan seorang wanita. Putra mahkota Yu Cheng, putri ketiga Yu Yunyi dan pangeran kelima Yu San semuanya lahir darinya. Putra mahkota kejam dan kejam. Putri ketiga memiliki hati ular dan kalajengking, dan pangeran kelima adalah yang paling berbahaya. Ketiga orang ini selalu ingin aku menghilang, terutama putri ketiga Yu Yunyi. Dia selalu menyukai Qigong, dan orang yang diinginkan Qigong adalah aku, jadi aku yang paling dibenci. Selain ketiganya, pangeran kedua Yude lahir dari selir kekaisaran. Pria ini tampaknya tidak memiliki ambisi. Nyatanya, dia adalah serigala laten.
Batu sandungan terbesarnya untuk mendapatkan tahta adalah Pangeran Agung, itu adalah sang pangeran. Adapun Yuen, pangeran ke-6, dia bukan generasi yang baik. Jika kamu bertemu orang-orang ini, kamu harus berhati-hati. Lagi pula, secara normal kamu adalah pengawal pribadiku. Aku khawatir mereka akan mempermalukanmu karena aku. Ngomong-ngomong, di antara orang-orang yang saya katakan, terutama putra mahkota Yu Cheng, putri ketiga Yu Yunyi dan pangeran kelima Yu San, tidak baik untuk saya. Pada hari kerja, saya tidak memiliki persimpangan dengan mereka, jadi biasanya, mereka tidak ganggu aku. Tan Yun berkata, "Yah, aku sudah menulisnya. Di mana Yunsi, pangeran keempat?" Yu Yunsi menghela nafas, pangeran keempat adalah seorang jenius, tetapi surga cemburu pada bakat. Dia sudah lama mati. Tan Yun menambahkan, ceritakan tentang faksi dinasti leluhur Sizu hari ini. Yu Yunsi menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, ini terutama dibagi menjadi 3 faksi. Ayah dan kaisar saya belum menunjuk jabatan panglima tertinggi dari seluruh pasukan, tetapi hanya 4 marsekal agung untuk takut seseorang akan memulai sebuah pemberontakan. Marshal Dongzhen, Marshal Qi, adalah orang kepercayaan ayahku. Marsekal Agung Nanzhen adalah saudara dari selir kekaisaran ke, yaitu paman dari pangeran kedua. Secara alami, dia berasal dari pangeran kedua. Marsekal Agung Shizhen berasal dari pangeran, dan Marsekal Agung Beizhen berasal dari pangeran ke-6. Adapun pangeran dan pangeran kelima, mereka adalah satu ibu sebangsa, tetapi pangeran kelima harus menginginkan tahta. Hanya masalah waktu sebelum mereka berbalik melawan pangeran. Paviliun Wanbao di Jalan Anping, Kota Timur, adalah sumber utama kekayaan pangeran ke-6. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Baiklah, saya telah menulis semua ini. Bagaimana dengan para menteri di istana?" Yu Yunsi tersenyum dan berkata, "Kecuali untuk pengorbanan besar dan kesetiaan kepada ayah saya, sebagian besar lainnya adalah rumput di dinding." Mereka duduk dan menunggu untuk melihat perselisihan antara putra mahkota kedua, putra mahkota ke-6 dan putra mahkota kelima. Tentu saja, beberapa orang setia kepada keempat pangeran. Tan Yun menghela nafas, sama saja kapan saja. Itu adalah rumah kaisar yang paling kejam, itu benar. Ya, Yu Yunsi menghela nafas dan menatap Tan Yun. Bibirnya terbuka dengan lembut dan suaranya indah. "Tan Yun, jika suatu hari aku membunuh Permaisuri Liu untuk membalaskan dendam ibuku dan ingin meninggalkan istana yang tidak manusiawi ini, apakah kamu ingin membawaku berkeliling ke dunia leluhur tertinggi? Aku memiliki terlalu banyak tempat yang belum pernah aku kunjungi." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jika aku punya kesempatan, tentu saja." Ya, Yunsi mengangguk dan mengangkat perubahan penampilan. Setelah itu, dia tersenyum dan mengangkat batas, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Zhang, kembalilah ke istana bersama sang putri." Ya, bawahan patuh. Setelah menarik sudut mulutnya, Tan Yun mengikuti Yu Yunsi. Butuh setengah jam untuk terbang dan jatuh di luar istana yang megah. "Aku telah melihat putri ke-7. Di bawah di kota istana," sang jenderal membungkuk dalam-dalam kepada Yu Yunsi. "Aku telah melihat putri ke-7. Ratusan ribu tentara sihir membungkuk kepada Yu Yunsi di kedua sisi menara. "Tidak ada hadiah," Yu Yunsi berkata dengan dingin. Melihat kembali ke Tan Yun, dia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Namanya Xiao Zhang. Dia adalah pengawal pribadi sang putri. Mulai sekarang, jangan mempermalukannya, oke?" Semua perwira dan anak buah berkata dengan satu suara, "Bawahan mengerti." Kemudian, di mata hormat para perwira dan prajurit, Tan Yun mengikuti Yu Yunsi ke istana. Sambil terbang, Yu Yunsi menjelaskan kepada Tan Yun tata letak istana dan ruang tamu orang-orang penting seperti pangeran. Setelah 1 jam penuh, ketika malam berangsur-angsur memudar, Yu Yunsi membawa Tan Yun keluar kediaman yang indah dan unik dengan aura yang padat, rumah putri ke-7. "Ini dia," Yu Yun tersenyum. "Masuklah. Bangunan sumur dewa ada di dalam rumah." Mata Tan Yun berbinar saat mendengar menara sumur kuno. "Aku telah melihat putri ke-7. Ratusan bodyguard yang menjaga kediaman langsung memberi hormat. "Permisi," Yu Yunsi berkata, "masuk dan kumpulkan semua orang di rumah di luar aula saya. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan." "Iya Tuan Putri." Para penjaga segera memasuki rumah. Kemudian,
Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki mansion. Rumah besar itu tidak besar, hanya sekitar 100 sen. Namun, keindahan pemandangan di dalam mansion tak kalah dengan surga. Di tengah kediaman, sebuah bangunan dewa yang menonjol di antara yang lain, cukup megah, bangunan dewa sumur kuno. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi datang keluar aula putri ketujuh. Saat ini, hampir 1000 orang telah berkumpul di luar aula. Di antara mereka ada lebih dari 900 pengawal dan puluhan pelayan. Di depan kerumunan berdiri seorang wanita parubaya, yang merupakan pengasuh Yu Yunxi, Guan Feng, juga pengurus rumah tangga putri ketujuh. "Tuan Putri, semua orang ada di sini," kata Guan Feng sambil tersenyum. "Iya," Yu Yunxi tersenyum manis. "Bawahanku telah melihat Tuan Putri." Pengawal dan pelayan memberi hormat kepada Yu Yunxi satu demi satu. "Tidak ada hadiah," kata Yu Yunxi. "Aku memanggilmu sepagi ini untuk memperkenalkan seseorang padamu. Namanya Xiao Zhang. Dia adalah teman baik Sang Putri. Mulai sekarang, dia juga pengawal pribadi Sang Putri. Di masa depan, semua orang adalah keluarga. Kita harus hidup harmonis dengan Xiao Zhang, oke?" Orang-orang dengan hormat berkata, "Bawahan, budak dan pelayan patuh." Wah, kalian semua terpencar," Yu Yunxi berkata, dan semua orang pergi kecuali Guan Feng. "Nenek, ada apa?" Yu Yunxi melangkah maju dan bertanya dengan tangan Guan Feng. "Putri ketujuh, karena kamu sudah kembali, kamu harus, yakinlah, aku tahu." Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, "Xiao Zhang dan aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi ayo pergi dulu." Jari giok ramping, menunjuk ke sebuah sumur kuno yang ditangguhkan di depannya dan tersenyum. Sumur ini disebut sumur Changsheng, yang dapat menghadap ke berkomunikasi ke alam semesta yang lebih rendah. "Saya akan membukanya untuk Anda bertemu keluarga Anda di dunia Dewa Hongmeng." Tan Yun tidak sabar dan berkata baik lagi dan lagi.